dalam. Selamat malam teman-teman, saya sangat senang melihat kalian semua di sini. Terima kasih telah datang. Ini adalah seri unik yang kami buat sedikit berbeda, tapi wow, saya katakan, saya tidak bisa membayangkan waktu yang lebih baik dalam sejarah. Tuhan menggabungkan ini dengan semua yang terjadi di dunia saat ini. Orang-orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mereka mencari kedamaian. Dan kami berharap Anda dapat menemukan kedamaian, kekuatan, dan tujuan dalam presentasi-presentasi ini. Aku tidak bermaksud membuatnya berima seperti itu. Dan kami senang berada di sini bersama Anda. Ini menyenangkan karena orang-orang bertanya, kalian mau pergi kemana? Lalu saya berkata, baiklah kita akan pergi ke Las Vegas. Nah, saya seorang pendeta. Saya selalu merasa harus menjelaskan. Jadi aku akan melupakannya, tapi kalian tinggal di sini. Apakah kalian pernah mengalami masalah dengan orang-orang, misalnya ketika kalian bilang kalian dari Las Vegas dan mereka langsung membuat asumsi? Tidak. Oke, bagus. Baik, maaf. Ada beberapa tempat di mana Anda tahu mereka menyebut Las Vegas dan mereka membuat asosiasi. Tapi kita berada di gereja Paradise, jadi kita baik-baik saja, kan? Baiklah, kita akan membahas serangkaian cerita yang menyoroti hal-hal berikut. Dan kisah-kisah hebat ini menyoroti berbagai poin dalam keselamatan. Malam ini kita akan membahas sebuah cerita yang membantu kita memahami mengapa ada kebaikan dan kejahatan di dunia, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, dan bagaimana meraih kemenangan dalam pertarungan itu. Saya rasa ini adalah sesuatu yang relevan bagi semua orang. Judul pesan tersebut adalah Rantai yang Putus. Dan kita akan berbicara tentang orang yang paling tersesat dalam Alkitab. Dan sebagai permulaan Anda akan menemukan kisah ini. Kisah ini ada di Perjanjian Baru. Saat kita mengikuti rangkaian acara ini dari malam ke malam, kita akan melihat beberapa kisah dari Perjanjian Lama dan beberapa dari Perjanjian Baru. Dan Anda dapat menemukan ini dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Saya akan mulai dengan memberikan gambaran umum tentang kisah dari kitab Lukas. Baiklah, sebagai latar belakang sebelum kita mulai. Anda mungkin pernah mendengar kisah tentang Yesus yang berada di tengah danau Galilea bersama murid-muridnya di dalam sebuah perahu. Dan badai dahsyat muncul entah dari mana. Sejujurnya, saya pikir iblis berusaha menghancurkan Yesus ketika dia sedang dalam keadaan rentan. Dan ke-12 murid yang berada di perahu bersama Kristus itu khawatir perahu itu akan tenggelam. Mereka sangat takut. Dan itu menunjukkan sesuatu karena sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Dan mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka di tepi danau Galilea. Dan mereka belum pernah melihat badai seganas ini sebelumnya. Dan saat mereka menguras air dari perahu, sementara angin menderu dan kilat menyambar, tiba-tiba mereka menyadari di salah satu kilatan petir, Yesus ada di dalam perahu. Mereka telah melihatnya melakukan banyak mukjizat dan membantu mereka keluar dari banyak kesulitan. Dan dia sedang tidur di tengah badai. Pertama-tama, bukankah Anda ingin memiliki kedamaian seperti itu? Di mana? Lalu mereka membangunkannya dan mengajukan pertanyaan paling aneh dalam Alkitab. Mereka berkata, Tuhan, apakah Anda tidak peduli bahwa kami sedang binasa? Yesus sangat mengasihi dunia sehingga ia datang supaya kita tidak binasa, tetapi mempunyai hidup kekal. Dan dia terbangun dan mengamati elemen-elemen yang mengamuk dan mungkin berpegangan pada tiang layar. Dan aku membayangkan dia berdiri di sana dan dia melihat angin dan ombak dan hujan yang deras dan air yang bergejolak di dasar perahu dan kegelapan dan ketakutan di wajah para rasul. Dan dia mengucapkan satu kata. Sekarang dalam Alkitab kalian akan membacanya dalam bahasa Yunani, tetapi Yesus berbicara bahasa Aram. Lalu dia berkata shalom. Dan tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba angin bertiup kencang seperti menabrak tembok. Itu berhenti. Ombaknya mereda. Awan-awan terbelah dan bulan bersinar menembusnya. Airnya menjadi seperti kaca. Dan ada kedamaian mutlak. Satu kata dari Yesus dapat melakukan itu. Kamu tahu, firman Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ini adalah sebuah inspirasi. Namun, ketika hal ini terjadi, Anda mungkin berpikir para murid akan berkata, oh ini jauh lebih baik, terima kasih Tuhan. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa ketika para murid melihat Yesus melakukan itu, mereka sangat takut. Artinya, mereka sekarang lebih takut daripada saat badai terjadi. Karena mereka bertanya-tanya, orang macam apakah ini sehingga angin dan ombak pun menaatinya. Jadi mereka gelisah dan takut.
Di sinilah kita melanjutkan cerita kita. Dan saya akan mulai dengan membaca Lukas pasal 8, mulai dari ayat 26. Jika Anda memiliki Alkitab dan bagi yang di rumah. Bahwa mereka berlayar ke negeri Gadara yang terletak di seberang Galilea. Letaknya di sisi yang berlawanan dari tempat Kapernaum dulu berada. Itu bisa disebut sebagai sisi tenggara Galilea. Dan ketika ia melangkah keluar ke daratan, di sana ia bertemu dengan seorang pria dari kota yang telah lama dirasuki setan. Dan ia tidak mengenakan pakaian dan ia tidak tinggal di rumah melainkan di dalam kuburan. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berteriak dan jatuh tersungkur di hadapannya. Lalu dengan suara lantang ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi? Kumohon jangan siksa aku." Karena ia telah memerintahkan roh jahat itu keluar dari manusia itu. Karena hal itu sering kali merasukinya, dan dia dijaga ketat, diikat dengan rantai dan belenggu. Dan dia melepaskan diri dari ikatan itu dan diusir oleh iblis ke padang gurun. Lalu Yesus bertanya, "Siapakah namamu?" Dan dia berkata, "Legion, karena banyak setan telah merasukinya." Dan mereka memohon kepadanya agar ia tidak memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat yang dalam. Dan kata di sana adalah jurang atau busos, kehampaan. Baiklah, saya akan berhenti sejenak di sini. Sebenarnya saya akan membacakan sedikit dari Injil Markus. Ceritanya sama. Namun Anda tahu salah satu alasan saya yakin Alkitab itu benar adalah karena ketika para rasul yang berbeda menulis catatan mereka menambahkan komponen yang berbeda karena berasal dari perspektif yang berbeda. Jadi ketika Markus menceritakan kisah ini adalah Markus 5:1. Mereka sampai di seberang laut di negeri orang Gadara. Dan ketika ia keluar dari perahu, segera datanglah seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia, yang tempat tinggalnya berada di antara makam-makam. Dan tak seorang pun bisa mengikatnya, tidak, bahkan dengan rantai sekalipun, karena ia sering diikat dengan belenggu dan rantai-rantai itu telah ia putuskan sendiri, dan belenggu-belenggu itu hancur berkeping-keping. Tak seorang pun mampu menjinakkannya. Dan selalu siang dan malam dia berada di pegunungan dan di kuburan, berteriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Luke tidak menyebutkan hal itu. Dan ketika ia melihat Yesus dari jauh, dia berlari dan menyembahnya. Nah, Anda mungkin berpikir bahwa jika ada seorang pria yang dirasuki setan dan dia melihat Yesus, Anda akan lari ke arah yang berlawanan. Namun pria ini, apapun yang tersisa dari pria ini di dalam dirinya, dia datang kepada Yesus. Karena dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Baiklah, jadi begitulah ceritanya. Mari kita bicarakan hal itu. Di sini Anda memiliki seorang pria yang dipenuhi oleh segerombolan setan. Sekarang dapatkah Anda membayangkan sejenak bagaimana perasaan para murid ketika setelah mengalami badai dahsyat di laut, Yesus memerintahkan mereka untuk mendayung. Angin sudah berhenti, mereka harus mendayung. Mereka mendayung perahu ke pantai. Dan matahari baru saja terbit. Dan mereka melihat siluet di lereng bukit, itu adalah sebuah pemakaman. Dan mereka bisa melihat bukit itu ditandai dengan kuburan gua. Mereka biasa mengubur orang di dalam gua. Yesus dikuburkan di dalam gua di sisi sebuah bukit. Dan saat mereka menarik perahu ke tepi pantai dan para murid melompat keluar, mungkin mereka sedang mencari kayu apung untuk mengeringkan pakaian dan perlengkapan mereka yang basah. Dan tiba-tiba mereka mendengar jeritan mengerikan ini, pekikan yang tidak manusiawi ini. Dan mereka melompat setinggi 3 kaki dari tanah. Dan mereka melihat makhluk ini menyerbu keluar dari mulut salah satu gua gelap ini. Mengamuk menuruni bukit ke arah mereka. Dia punya potongan-potongan rantai yang menggantung dari pergelangan tangannya dan bergemuruh di sekitar pergelangan kakinya, borgol di lehernya. Rambutnya panjang, kotor dan kusut penuh daun dan ranting, matanya melotot dan mulutnya berbusa, giginya terkatup rapat dan dia tidak mengenakan pakaian. Dan tubuhnya dipenuhi bekas luka dan cedera yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, jika Anda melihat itu, apa yang akan kamu lakukan? Anda tahu, ini adalah salah satu momen di mana saya rasa para murid tidak bertanya, apakah kalian punya selebaran Alkitab yang bisa kita bagikan dengan orang ini? Mari kita ceritakan kepada mereka tentang Yesus. Mereka melihatnya datang. Dan saya cukup yakin bahwa mereka semua langsung berlari menuju perahu. Mereka sudah takut sebelum semua ini terjadi. Sekarang mereka benar-benar takut. Mereka mungkin berlari menuju perahu, mereka menyelam ke dalam perahu, lalu mereka mendorong perahu itu pergi. Mereka mungkin mendayung dengan tangan dan menendang dengan kaki. Dan itu adalah perahu cepat pertama saat mereka menjauh dari pantai.
Namun, ketika mereka sampai sekitar 100 yard dari pantai, seseorang memutuskan untuk melakukan penghitungan jumlah orang. Hanya ada 12 orang di dalam perahu. Seharusnya ada 13. Yesus tidak lari. Jadi, inilah seorang pria yang dipenuhi setan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dia menyebut dirinya sebagai legiun. Sebuah legiun dapat memiliki jumlah prajurit antara 2.000 hingga 6.000 orang, seperti legiun Romawi. Pria ini dalam keadaan yang sangat serius. Dan bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Apakah Tuhan menciptakan iblis hanya untuk mengganggu kita? Apakah pria ini terlahir dirasuki setan? Anda tahu cara seseorang menjadi seperti itu adalah karena Anda akan menjadi mahir dalam apapun yang Anda latih. Dan jika sepanjang hidup kita terus-menerus mengatakan ya kepada iblis, kita mulai menyerahkan kehendak bebas kita. Dan akhirnya kamu bisa sampai pada titik di mana kamu bahkan sepertinya tidak punya pilihan lagi. Karena kamu sudah menyerah dan mengalah berkali-kali kepada iblis, sehingga dia masuk dan mengambil alih. Yesus bercerita tentang seorang pria yang 7 setanya diusir darinya. Dan mereka pergi ke tempat-tempat terpencil mencari hal lain untuk dilakukan dan seseorang lain untuk dimiliki. Dan mereka kembali dan menemukan rumah lama mereka. Disapu dan dibersihkan. Sebenarnya itu adalah satu setan yang diusir dan dia membawa 7 teman lainnya bersamanya. Dan Yesus berkata, keadaan orang itu di kemudian hari lebih buruk daripada keadaan awalnya. Jadi, jika Anda ingin mencegah iblis masuk, Anda membutuhkan sesuatu di dalam untuk mencegahnya masuk. Bagaimana cara menghilangkan kegelapan dari sebuah ruangan? Nyalakan lampu. Jika kamu ingin mengusir iblis dari hidupmu, maka kamu membutuhkan terang dunia, yaitu Yesus dalam hidupmu. Dan iblis tidak ingin pergi ke tempat yang terang. Namun pria ini telah mengundang kegelapan masuk dan dia mencapai keadaan yang mengerikan ini. Pria ini adalah orang yang paling tersesat dalam Alkitab. Anda memikirkannya sejenak dan pertama-tama, di mana dia tinggal? Di dalam makam kuburan. Siapa yang biasanya tinggal di kuburan? Itu pertanyaan jebakan. Apakah orang mati banyak menjalani kehidupan di kuburan? Tidak, tapi biasanya itu adalah orang mati. Itu melambangkan apa? Anda tahu, suatu ketika seorang pria berkata kepada Yesus, Tuhan, aku ingin mengikutimu, tetapi izinkan aku menguburkan ayahku terlebih dahulu. Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi ikutilah aku. Saat pertama kali saya membaca itu, saya mencoba membayangkan zombie yang memimpin upacara pemakaman. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian saya membaca bagian lain dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki Tuhan adalah orang-orang yang mati dalam pelanggaran dan dosa. Alkitab mengatakan, barang siapa mempunyai anak, ia mempunyai hidup. Barang siapa tidak mempunyai anak, ia tidak mempunyai hidup. Kau tahu di dunia ini kita semua akan menjadi tua dan meninggal. Tetapi kamu tidak harus berada di bawah hukuman mati jika kamu memiliki Yesus. Hidup kekal dimulai bagimu sekarang di kehidupan ini. Bertahun-tahun yang lalu saya ingat pernah pergi ke Mesir. Dan mereka memiliki sebuah tempat di sana yang disebut kota orang mati. Dan kurasa itu dimulai ribuan tahun yang lalu ketika mereka memiliki pemakaman besar dengan mausoleum dan makam yang sangat rumit tempat orang-orang dimakamkan. Dan orang-orang miskin yang berusaha melarikan diri dari cuaca buruk, mereka akan pindah ke makam-makam ini. Lalu kota itu akan mengusir mereka dan mereka akan pindah masuk dan kota itu akan mengusir mereka lagi. Tapi pemakaman di Kairo itu seperti memiliki lebih dari 20 juta orang dan itu adalah pemakaman yang sangat besar. Semakin banyak orang miskin yang terus berdatangan. Akhirnya pemerintah lelah mencoba mengusir mereka. Mereka bilang ini tidak higienis, setidaknya kita harus menyediakan air untuk mereka. Dan mereka berpikir, baiklah, sebaiknya kita menyediakan saluran pembuangan dan sanitasi untuk mereka. Lalu mereka berkata, sebaiknya kita menyediakan listrik untuk mereka. Tak lama kemudian itu menjadi kode pos. Dan bagaimana jika Anda ingin mendapatkan alamat itu? Kamu tinggal di mana? Namsan, kota orang mati. Aku sudah pernah ke sana. Aku sudah melihat ini. Dan ada keluarga-keluarga yang tinggal di dalam makam besar dan megah ini. Dan ada peti mati besar di tengahnya. Itu adalah meja makan. Kamu tidak bisa tumbuh normal seperti itu kan? Tapi, tahukah Anda Alkitab mengatakan dunia ini penuh dengan kematian. Dan kematian adalah musuh. Yesus datang untuk memberi hidup. Pada akhirnya iblis dan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Yesus akan menghancurkan maut. Tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi kematian. Itu bukan rencananya. Jadi pria ini, dia dikelilingi oleh orang-orang yang sudah meninggal. Dan apa yang dia kenakan? Dia tidak mengenakan apapun. Apa arti pakaian dalam Alkitab? Nah, pakaian mencerminkan karakter Anda. Semua pakaian kita adalah simbol kain kotor. Alkitab mengatakan kebenaran kita seperti kain kotor. Tetapi Yesus menawarkan kita jubah untuk menutupi dosa kita.
Ketika Adam dan Hawa terlibat dengan iblis, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telanjang. Pria ini telanjang dan sepertinya dia tidak peduli. Tuhan memberi mereka jubah dari kulit binatang. Bagaimana cara mendapatkan kulit? Sesuatu harus mati. Tuhan menutupi ketelanjangan mereka melalui kulit seekor domba. Seekor domba harus mati. Kitab Wahyu berbicara tentang domba yang disembelih sejak permulaan dunia untuk menutupi ketelanjangan mereka, rasa malu mereka, dosa mereka. Jadi keadaan telanjang ini melambangkan dosa. Alkitab menceritakan kepada kita dalam kitab Kisah Para Rasul tentang seorang pria yang dipenuhi setan. Dan 7 putra Skiva berusaha mengusirnya. Tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang kerasukan setan itu menerkam mereka, memukuli mereka, dan menelanjangi mereka. Dan mereka melarikan diri dalam keadaan telanjang. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yang jatuh ke tangan para perampok, yang merampoknya, memukulinya, dan melucuti pakaiannya. Inilah yang telah dilakukan iblis terhadap umat manusia. Kebanyakan orang sepertinya tidak peduli. Yang mana sungguh menyedihkan jika dipikirkan. Tapi aku bisa memahami perasaanmu. Mungkin aku akan bercerita lebih banyak seiring berjalannya minggu ini. Tapi aku tidak selalu menjadi seorang Kristen. Dan saya dulu tinggal di pegunungan di dalam gua selama masa-masa anak-anak bunga. Dan karena ingin kembali menyatu dengan alam, kami pikir tidak mengenakan pakaian adalah hal yang wajar. Saya tidak tahu apakah ada di antara kalian yang berasal dari masa itu. Tapi aku bukan satu-satunya. Dan aku hanya ingin kau tahu bahwa ada banyak orang gila saat itu. Dan aku berada di pegunungan. Aku hidup seperti seorang pertapa. Aku jarang bertemu orang. Sesekali aku bertemu dengan para pekemah atau pendaki. Dan setengah dari mereka telanjang saat itu. Kita semua berusaha, Anda tahu, mencintai anak-anak. Dan kita berpikir Adam dan Hawa itu telanjang. Dan kita bahkan punya argumen Alkitabiah untuk itu. Awalnya Anda tahu saya memutuskan saya ingin tampil alami. Dan aku melepas pakaianku. Tapi seperti kebanyakan orang, aku tumbuh besar dengan mengenakan pakaian. Dan rasanya sangat aneh. Tapi kupikir itu hanya karena kau tahu, aku telah terhambat oleh budaya dan aku harus menyingkirkan rasa malu ini. Dan izinkan saya memberitahu Anda semua, jika Anda pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Meskipun para hippie berkumpul dan setengah dari mereka telanjang, kamu tetap berusaha bersikap seolah tidak memperhatikan. Kamu tahu kan? Dan semuanya hanyalah tipuan besar. Saya sendirian hampir sepanjang waktu. Tetapi ketika saya mendaki ke Palm Springs, saya tinggal di pegunungan di atas Palm Springs ini. Saya menyimpan milik saya. Kemeja, kaos, dan celana pendek di dalam ransel. Dan saya memang memakai sepatu bot karena ada kaktus di sana, sepatu hiking. Namun setiap kali saya pergi ke kota, ada sebuah batu besar yang telah dilukis nama Yesus di atasnya oleh beberapa kaum hippies. Dan aku berada tepat di luar kota, dan dalam perjalanan ke kota aku akan berhenti di batu itu, dan aku akan mengenakan pakaianku. Lalu aku akan pergi berbelanja, aku akan pergi keluar kota, aku akan melepas pakaianku dan memperbarui warna kulitku yang kecoklatan. Namun suatu pagi, aku sudah lama tinggal di sana, bahkan tidak pernah terpikir untuk tidak mengenakan pakaian karena aku sendirian. Dan saya tidak mengambil jalur biasa. Karena aku punya uang dan aku ingin makan es krim. Palm Springs sangat panas. Toko barang bekas. Dulu 3 sendok es krim harganya 15 sen. Bisakah kamu membayangkannya? Mari kita bicara tentang inflasi. Dan aku tidak melewati batu Yesus. Dan aku lupa memakai bajuku. Lalu aku mulai menuju Palm Springs. Aku belum sepenuhnya masuk kota, tetapi di pinggiran kota ketika akhirnya bertemu dengan peradaban, ada sebuah gereja Katolik yang baru dibangun. Dan itu bukan hari Minggu, tetapi mereka sedang mengadakan suatu acara. Dan sebuah keluarga Hispanik, ayah, ibu, 2 anak perempuan, memutuskan untuk berjalan-jalan di alam. Saat itu musim semi dan mereka ingin melihat bunga kaktus musim semi. Jadi ada beberapa jalan setapak di atas sana dan mereka sedang berjalan dan saya bergegas menuju es krim saya dan saya menuruni jalan setapak dan saya melihat mereka di kejauhan datang dari atas dan saya menuruni jalan setapak dan mereka berjarak sekitar 50 kaki dan saya melihat mereka dan saya. Ada yang mengangguk memberi isyarat atau semacamnya tiba-tiba saja. Kejutan ini mengguncang seluruh keluarga. Itu terjadi seketika dan itu seperti film horor. Dan ibu serta kedua gadis itu, mata mereka membesar dan mulut mereka terengganga. Lalu mereka secara naluriah memalingkan muka. Lalu mereka memejamkan mata dan sang ayah seperti menarik kepala istrinya ke dalam untuk melindunginya. Lalu dia memalingkan muka. Dan reaksi saya adalah pasti ada Godzilla di belakang saya atau semacamnya. Saya berpikir, apa itu kita akan lari bersama? Lalu aku menoleh dan dalam sekejap aku menyadari. Aku lupa memakai bajuku. Ini benar. Dan Anda tahu sekarang kita tertawa, tapi hari itu sama sekali tidak lucu.
Saya rasa saya telah sangat menyinggung perasaan mereka. Dan aku tahu aku memang melakukannya. Gadis-gadis itu mungkin masih menjalani terapi hingga hari ini. Saya tidak tahu. Memang benar. Bukan. Dan tahukah kamu, tiba-tiba aku merasa baik-baik saja sebelum melihat mereka. Namun setelah aku melihat diriku sendiri melalui mata mereka, aku diliputi rasa malu. Aku tahu bagaimana perasaan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berkata, "Di manakah kamu?" Dan mereka berkata, "Kami bersembunyi karena kami telanjang." Jadi, sebentar saja aku baru ingat pernah mendengar cerita ini. Seorang pendeta sedang mengunjungi anggota jemaat dan dia pergi ke sebuah rumah lalu mengetuk pintu untuk mengunjungi anggota jemaat tersebut. Dan dia pikir dia melihat tirai bergerak, tapi dia mengetuk tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mengetuk lagi tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia menuliskan kartu itu. Dan dia mengutip ayat dalam Alkitab di kitab Wahyu yang mengatakan, "Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk." Dan dia meninggalkan namanya di kartu itu. Minggu berikutnya kartu namanya ada di kotak persembahan. Dan wanita ini mengembalikannya dan berkata, dia mengutip dari kitab Kejadian pasal 3, bunyinya, "Aku bersembunyi karena aku telanjang." Jadi, pria ini mewakili kemanusiaan yang hilang. Dia hidup di antara makam-makam. Hal lain yang menunjukkan bahwa dia sangat garang. Dia marah sepanjang waktu. Dan Anda tahu, itu salah satu tanda iblis. Yesus adalah lambang kedamaian. Setan sedang mengamuk. Alkitab mengatakan bahwa setan telah turun dengan amarah yang besar dalam Wahyu pasal 12. Karena ia tahu waktunya tinggal sedikit. Sekarang, dalam cerita ini Anda benar-benar menyaksikan pertempuran dahsyat antara dua kekuatan besar. Anda melihat sebuah gambaran pada pria ini. Tentang apa yang Tuhan lakukan ketika dia memenuhi seorang manusia. Itu disebut Yesus. Yesus disebut sebagai yang diurapi. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah pertarungan pamungkas di pantai itu antara kebaikan dan kejahatan. Lalu ada pria lain yang dipenuhi oleh segerombolan setan. Jadi inilah konflik besar yang sedang terjadi. Nah teman-teman, saya ingin memberitahu kalian di sini. Yesus menang. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah Yesus tidak menciptakan iblis. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa ada kejahatan di dunia? Mengapa kita semua tergoda dan diganggu oleh iblis dan para pengikutnya? Sebagian besar waktu ketika kita mengatakan kita digoda oleh setan, itu bukanlah setan dalam wujud manusia. Alkitab memberitahu kita dalam kitab Wahyu, setan diusir dari surga beserta para malaikat yang dibujuknya untuk mengikutinya. Setan adalah malaikat yang sangat perkasa, tampan dan baik. Dia dipanggil Lucifer. Anda membaca tentang hal ini di Yehezkiel 28, Yesaya pasal 14. Tuhan menciptakan malaikat yang cantik dengan kehendak bebas. Dan selama berabad-abad para malaikat mengasihi dan melayani Tuhan. Namun di suatu titik dalam perjalanan itu, karena mereka telah sepenuhnya merdeka, Anda tidak bisa mencintai dengan paksaan. Anda harus benar-benar cerdas dan bebas. Lucifer memutuskan untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Ia mulai merasa iri terhadap Yesus dan kuasanya serta para malaikat lain yang menyembahnya. Dan dia memulai kampanye untuk pada dasarnya mencuri ibadah mereka. Dia memberontak terhadap Tuhan. Aku tahu itu terdengar gila. Bagaimana mungkin kamu memberontak melawan penciptamu? Namun, dia adalah malaikat yang sangat perkasa, makhluk terkuat yang pernah diciptakan Tuhan. Lalu ia memberontak dan terjadilah pertempuran yang dahsyat, perang di surga. Wahyu pasal 12 memberitahu kita tentang Mikael dan para malaikatnya. Mereka bertarung melawan naga dan para malaikatnya, dan mereka diusir naga dan para malaikatnya ke bumi. Di dunia ini dia menemukan seseorang yang mau mendengarkannya. Dan setan, karena Adam dan Hawa memilih untuk mendengarkan iblis. Ketika Tuhan berkata, "Jangan makan buah itu," iblis berkata, "Silakan saja, kau tidak bisa mempercayai Tuhan, dengarkan aku." Tuhan, dia melepaskan kepemilikannya. Dia berkata, Alkitab mengatakan siapapun yang kamu taati, dialah hamba siapa kamu. Dan iblis telah membajak planet ini. Yesus kembali ke dunia, dia berkata, "Aku ingin menebus, saya ingin membayar uang tebusan." Hukuman untuk dosa adalah kematian. Namun manusia-manusia ini telah tertangkap dalam konflik yang melibatkan warga sipil. Kita telah mendengar bahwa kita terjebak dalam perang antara kebaikan dan kejahatan. Yesus memasuki dunia kita. Dia menerima semua yang bisa diberikan iblis kepadanya. Ia menjalani hidup yang suci sebagai teladan bagi kita semua. Dan kemudian dia mati untuk menanggung hukuman atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Di pantai Galilea ini, hari ini Anda menyaksikan pertarungan antara Kristus dalam diri manusia dan iblis dalam diri manusia. Siapa yang akan menang? Anda tahu, Alkitab juga mengatakan bahwa dia tidak hanya sangat ganas. Anda tahu omong-omong kemarahan itu sangat mahal. Mike Tyson, petinju hebat, kehilangan kendali emosi saat bertanding melawan Evander Holyfield. Menggigit sedikit bagian telinganya.
Namun, bukan hanya dia baik-baik saja, dia juga kalah dalam pertarungan itu dan diperkirakan dia kehilangan pendapatan sekitar 300 juta karena penangguhan tinju. 300 juta. Amarah yang meluap. Jika kamu mudah marah. Setan biasanya menemukannya siapa itu? Will Rogers. Meskipun begitu, ketika kemarahan memasuki pikiran, kebijaksanaan pun pergi. Sebenarnya itu adalah Thomas Kempis. Will Rogers pernah berkata, jangan marah-marah kecuali Anda siap menghadapi pendaratan yang kasar. Dan jika Anda kesulitan mengendalikan emosi, biasanya ini adalah contoh kecil dari kerasukan setan, setidaknya untuk sementara waktu. Dan sebagian orang akan berkata, aku bukan diriku sendiri. Kamu benar, kamu memang bukan diriku sendiri. Tapi kamu memiliki kekuatan. Menyerahkan amarahmu kepada musuh. Yesus dapat memberi Anda kekuatan untuk menjadi rendah hati dan memegang kendali. Anda tidak perlu marah. Jadi dia sangat garang. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu menjinakkannya. Tidak jauh dari sini, saya rasa Anda pernah punya acara Ziegfeld dan Roy pertunjukan harimau. Dan mereka mengetahui bahwa harimau adalah hewan liar. Mereka tahu bahwa dan salah satu dari mereka hampir meninggal dalam sebuah serangan. Setan berkeliaran seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk dimangsanya. Sangat ganas. Ia melukai dirinya sendiri. Kau tahu iblis akan membuatmu menyakiti dirimu sendiri. Setiap kecanduan yang dihadapi orang. Ini adalah sesuatu di mana iblis mencoba membuat kita menyakiti diri sendiri. Entah itu narkoba atau minum-minum. Bisa jadi membeli, berbelanja secara besar-besaran. Bisa jadi kecanduan materialistis, bisa juga pornografi. Sebagian orang kecanduan bekerja. Sebenarnya, jika Anda bukan seorang Kristen, Anda kecanduan sesuatu. Karena kita semua adalah pecandu sinomania. Dan kecuali jika kamu memiliki cahaya di dalam dirimu, itu hanya masalah apa kecanduanmu. Namun iblis ingin kita menghancurkan diri sendiri karena dia membenci Tuhan dan dia tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi dia ingin menyakiti Tuhan dengan menyakitimu. Pria ini melukai dirinya sendiri. Dan setiap kali iblis menggoda Anda untuk berbuat dosa, dia berkata, oh tidak, itu akan membuat Anda bahagia. Ini akan memberimu kepuasan. Sekali lagi, tidak ada maksud pribadi, tetapi ada banyak kasino di sini yang mencoba menjual kebahagiaan. Kamu akan sangat senang, tapi siapa yang sebenarnya menang? Ini rumahnya. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga Anda akan berpikir, ini akan membuatmu bahagia. Tetapi pada akhirnya hal itu menyebabkan segala macam kesedihan dan penderitaan. Ia melukai dirinya sendiri. Omong-omong, mereka yang menyembah setan dalam Alkitab, seperti para nabi Baal, dikatakan bahwa mereka melukai diri sendiri dengan batu, mereka menusuk diri sendiri, mereka melompat ke atas altar, mereka melukai diri sendiri untuk menyembah dewa pagan mereka sampai darah menyembur keluar dengan pisau. Dan ini hanyalah sebagian dari banyak agama palsu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan ingin Anda menjaga tubuh Anda. Yesus datang dan menyembuhkan orang-orang. Dia peduli dengan kesehatanmu, dia peduli dengan tubuhmu. Pria ini sedang menyakiti tubuhnya. Saya pernah mendengar bahwa ular derik yang terpojok bisa menjadi sangat mengamuk hingga menggigit dirinya sendiri. Pria ini dirasuki setan. Lalu ia memberitahu kita bahwa dia sedang memutus semua belenggu. Pria terkuat di perjanjian lama. Siapa namanya? Saya ingat ada seorang anak yang berteriak Hercules. Samson. Anda tahu siapa pria terkuat secara fisik di perjanjian baru? Pria ini sangat kuat, mereka tidak bisa menahannya. Dia mematahkan rantai. Rantai dalam Alkitab adalah simbol perbudakan. Dia membawa sisa-sisa rantai di lehernya, kakinya, pergelangan kakinya. Ngomong-ngomong itu dijelaskan dalam kitab Mazmur. Ketika Yusuf dipenjara, mereka memborgol pergelangan kakinya dan lehernya. Ini berbicara tentang perbudakan. Pria ini adalah budak iblis dan dia membawa tanda perbudakannya. Dan Yesus ingin membebaskanmu dari itu. Jadi Anda dapat membaca di Kisah Para Rasul 12 bahwa ketika malaikat Tuhan, saya sudah bicara dengan Peter, kita akan membahas ini lebih lanjut besok. Belenggunya terlepas. Apapun belenggu yang Anda alami, Tuhan dapat mematahkan belenggu tersebut. Jangan pernah meragukan hal itu sedetik pun. Dan tertulis bahwa dia selalu menangis. Dari tenggorokannya keluar ratapan pilu yang tak henti-henti. Selalu menangis. Dan di dalam. Anda tahu kata Dekapolis itu memberitahu kita bahwa dia tinggal di daerah Gadara. Ini disebut dengan dua nama. Ini seperti Danau Galilea disebut Danau Tiberias. Dan memang namanya Danau Galilea, danau yang sama. Daerah ini disebut Dekapolis. Dan itu karena dulunya ada 10 kota di sana. Metropolis artinya sebuah kota. Deka, 10. Terdapat 10 kota Yunani Romawi di daerah tersebut.
Dan pria ini dulunya sering berkelana di negeri itu, mengerang menangis. Bisakah kamu membayangkan menjadi seorang anak yang tinggal di daerah itu? Anda tentu tidak ingin berkemah dan bercerita di sekitar api unggun. Tiba-tiba kau mendengar pria ini menyeret rantainya sambil mengerang, mengamuk dan menangis. Dan dia hanya mengganggu seluruh daerah itu. Tidak ada kedamaian. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kedamaian bagi orang fasik. Yesaya 48:22. Sekarang, cerita ini, di dalamnya terdapat takdirmu. Anda berada dalam cerita ini. Karena hanya ada 2 takdir. Kamu memiliki 1 takdir yang Tuhan tetapkan untuk seorang pria. Dan hidup serta memerintah selamanya. Pria lain ini dipenuhi oleh iblis. Dan kecuali dia diselamatkan oleh Yesus, dia akan binasa. Kondisinya tidak membaik. Dia mungkin awalnya hanya digoda oleh 1 setan. Dan dia terus berkata ya, lalu tak lama kemudian 2, lalu 7, dan tak lama kemudian pria ini dipenuhi oleh segerombolan setan. Dan sepertinya ini tanpa harapan. Apakah kamu sudah membayangkan gambarnya, teman? Pria ini telanjang, dipenuhi bekas luka, berbau tidak sedap, membawa serta sekumpulan lalat kemanapun dia pergi. Mata yang melotot, gigi yang menggeram, mulut yang berbusa, kotoran di mana-mana, rantai-rantai itu. Hidup di antara orang mati. Anda terus membaca cerita tersebut. Diceritakan bahwa dia dikelilingi oleh peternak babi di daerah perbukitan. Nah, jika Anda seorang Yahudi dan Anda membaca cerita ini. Babi itu najis. Kuburan itu kotor. Darah yang keluar dari luka itu kotor. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang ini najis, najis, najis. Situasinya tampak tanpa harapan. Berapa banyak dari kalian yang percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kalian? Teman-teman yang menonton di rumah, Tuhan memiliki rencana untuk kalian. Berapa banyak di antara kalian yang percaya bahwa iblis memiliki rencana untuk kalian? Apakah Anda ingin mengetahui rencananya? Nah, Anda bisa tahu apa itu. Anda tidak harus mengikutinya. Cerita ini memiliki 2 rencana tersebut. Kamu memilikinya. Rencana Tuhan untukmu adalah agar kamu dibentuk sesuai dengan gambar anaknya menjadi seperti Yesus. Kamu pada awalnya diciptakan menurut gambar Allah. Dan kamu dirancang untuk hidup selamanya bersama Tuhan. Dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden di sebuah surga. Anda berada di gereja paradis hari ini. Semoga semangatnya menular. Dan dia ingin mereka hidup selamanya. Rencana iblis. Lihatlah pria ini. Dia miskin, sengsara, menderita, buta, dan telanjang. Saya sedang menjelaskan apa yang tertulis di kitab Wahyu pasal 3 tentang generasi terakhir. Banyak orang Kristen, mereka mengira mereka kaya dan kekayaan mereka bertambah untuk selamanya. Alkitab mengatakan mereka miskin, sengsara, menderita, buta, dan telanjang. Maksudku, coba bayangkan orang ini. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Hidup bersama orang mati. Dan membawa rantai-rantainya kemana-mana. Kesepian. Dia menyiksa dirinya sendiri. Tapi kau tahu masih ada sesuatu yang tersisa dalam diri pria itu. Ada sedikit kesadarannya yang tersimpan dalam surat wasiatnya. Ia masih memiliki secuil kehendaknya sendiri yang tersisa di dalam dirinya. Sekarang saya percaya pada kerasukan setan. Maksud saya itu memang terjadi. Saya rasa tidak semua orang sakit atau mengalami gangguan jiwa. Selalu saja iblis. Terkadang memang begitu. Anda mungkin mengantuk. Terkadang bisa jadi karena ketidakseimbangan kimiawi. Ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan perilaku aneh. Bisa jadi kerusakan fisiologis atau semacamnya. Anda mengerti. Tetapi Yesus benar-benar berkeliling dan menyembuhkan orang-orang yang dirasuki setan dan mereka berbicara kepadanya. Dan salah satu mukjizat pertama dalam kitab Markus, Yesus berada di sinagoga dan sedang berkhotbah. Dan ini pria yang dirasuki setan. Ya, setan datang ke gereja. Orang yang kerasukan setan di sinagoga itu berkata kepada Yesus, kami tahu siapa engkau. Dan dia berkata, kita yang berarti ada lebih dari 1 orang. Apakah kau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ngomong, mengapa iblis mengatakan itu? Mereka berkata, kami tahu siapa engkau, putra Allah. Para iblis tahu siapa dia. Sebagian dari bangsanya sendiri tidak tahu siapa dia. Tetapi para iblis mengetahuinya. Lalu dia mengusir setan-setan itu. Sang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan kepada Yesus dan Yesus mengusir setan itu. Selalu ada kejang-kejang seperti pertempuran yang terus berlangsung. Omong-omong, Tuhan dapat menyelamatkanmu dari segala kecanduan dan belenggu yang mengikatmu. Namun mungkin akan ada perjuangan. Tuhan menyelamatkan anak-anak Israel dari perbudakan Mesir, tetapi ada perjuangan yang berat. Firaun tidak mau melepaskannya. Dan iblis tidak mau melepaskan cengkramannya. Tetapi ketika Yesus mendarat di pantai, iblis-iblis itu berkata, oh inilah dia sang pencipta putra Allah. Apa yang akan kita lakukan? Dan mereka saling berbicara di dalam pikirannya. Dia mendengarkan. Dan apapun yang tersisa dari pria ini menyadari. Inilah satu-satunya harapanku.
Jika aku ingin keluar dari situasi ini, inilah satu-satunya harapanku. Dan entah bagaimana, terang roh Allah menembus iblis-iblis dalam pikirannya dan berkata, jika kamu mau datang kepada Yesus, dia bahkan bisa menolongmu. Nah, sebagian orang mungkin berpikir, saya tidak tahu bagaimana Tuhan bisa menolong saya sudah terlalu jauh tersesat. Saya tidak mengenal siapapun yang saya baca dalam Alkitab yang lebih sesat dari orang ini. Bisakah Anda membayangkan siapapun yang lebih gila dari pria ini? Saya tidak bisa membayangkan situasi yang lebih putus asa daripada yang dialami pria ini. Tapi tahukah Anda Alkitab mengatakan demikian? Anda baru saja membacanya. Setelah melihat Yesus dari jauh, ia datang dan dia menyembahnya. Lalu para murid berlari. Yesus tahu pria itu membutuhkan bantuan. Sebenarnya sebelum cerita ini berakhir, saya ingin Anda memperhatikan. Satu-satunya hal yang Yesus capai dengan menyeberangi laut dan melewati badai, itu adalah dia menjangkau satu orang ini. Orang itu datang kepada Yesus dan ia berlutut di hadapannya untuk menyembahnya. Setan-setan tidak mau menyembah Yesus. Kata Tuhan, tolong saya. Lalu iblis itu berbicara. Ini satu-satunya kali dalam Alkitab Yesus berbicara dengan setan-setan. Lalu dia bertanya, siapa namamu? Itu demi kebaikan kita. Agar kita semua tahu hari ini seberapa parah kondisi pria itu. Setan berkata legion karena kita banyak. Seluruh pasukan iblis. Dan mereka berkata, jangan buang ini. Mereka tahu Yesus memiliki kuasa yang lebih besar daripada mereka. Mereka berkata, jangan buang kami ke Abusos. Kata yang sama yang akan Anda temukan dalam kitab Wahyu untuk jurang maut yang berarti kehampaan. Di mana iblis tidak dapat merasuki siapapun. Setan itu gila kerja. Dia ingin memiliki sesuatu. Memiliki ular, merasuki manusia, merasuki babi. Dan di atas lereng bukit itu ada sebuah sekawanan 2.000 babi. Itu menunjukkan ada 2.000 ekor. Itulah sebabnya ada setidaknya 2.000 setan yang sedang makan. Mereka berkata, jangan lemparkan kami ke kehampaan. Lemparkan kami ke dalam babi-babi itu. Lalu Yesus berkata, pergilah. Dan saya pikir pria itu mengalami kejang-kejang seperti anak laki-laki yang kita baca kisahnya tentang pengusiran setan. Ya, dan mungkin dia terlihat seperti 11 kucing yang berkelahi di dalam karung goni, kira-kira seperti itu. Dan gerombolan ini, tornado iblis ini keluar dari pria itu dan bergerak naik ke bukit. Dan di atas bukit itu ada banyak sekali babi yang sedang merumput. Dan gembala mengurus domba, sedangkan peternak babi mengurus babi. Mereka sedang merawat babi-babi di atas sana. Tudung babi, begitulah sebutannya dalam bahasa Jerman. Saya tidak tahu apa sebutannya dalam bahasa Inggris. Dan mereka sedang merawat babi-babi itu. Tiba-tiba salah satu babi mulai menjerit dan matanya melotot. Dan babi lainnya mulai menjerit dan mereka mulai mengamuk dan menyerang. Dalam kepanikan menuju tebing. Dan Anda dapat melihat di peta bahwa hanya ada satu bagian dari Danau Galilea yang sesuai dengan deskripsi itu. Dan sebenarnya ada makam di sisi bukit itu. Berbatu curam. Dan mereka pergi. Berjatuhan seperti longsoran potongan daging babi dari samping. Dan mereka menabrak bebatuan dan mati. Nah, babi bisa berenang, jadi ini pasti jatuh dari ketinggian yang curam. Mengapa Yesus mengizinkan hal itu? Itu sesuatu yang perlu direnungkan. Hanya ada satu kali lagi dalam Alkitab, Yesus dikaitkan dengan sesuatu yang mati. Kemanapun Yesus pergi, di sana ada makhluk hidup. Dia pergi ke acara kebangkitan, dia pergi ke acara pemakaman, dia merusaknya, dia membangkitkan orang-orang. Dia membunuh, dia mengutuk pohon ara itu. Pohon ara itu mati dan dia membiarkan setan-setan itu masuk ke dalam tubuh babi-babi ini. Mengapa? Nah, salah satu halnya adalah kemungkinan besar tanaman ini ditanam oleh orang Romawi untuk makanan. Dan seperti yang Anda tahu, Alkitab mengatakan bahwa itu bukan makanan yang baik. Hal lainnya adalah jika Danau Galilea adalah Danau Ibrani. Dan mengelilingi Danau Galilea, jika Anda memiliki 2.000 babi yang tenggelam, lalu mengembang dan mengapung. Itulah yang disebut tumpahan zat beracun. Tiba-tiba di seluruh Galilea, bangkai babi mulai terdampar di pantai perairan yang merupakan wilayah Yahudi ini. Semua orang bertanya, apa yang terjadi? Semua orang pernah mendengar kisah tentang pria ini. Itulah sebabnya kisah ini tercatat dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan hanya satu mukjizat. Namun Yesus membiarkan hal ini terjadi karena alih-alih menghentikan pekerjaannya, hal itu justru menyebarkannya. Dan ini juga memberitahu kita bahwa Tuhan jauh lebih peduli pada manusia daripada babi. Kamu diciptakan menurut gambarnya. Ya, kita hidup di dunia saat ini dan saya menyukai hewan. Saya percaya kita harus peduli pada hewan. Tetapi terkadang orang menempatkan hewan di atas manusia. Di Amerika Utara, kita menghabiskan lebih banyak uang untuk makanan hewan peliharaan daripada yang dihabiskan beberapa negara untuk memberi makan manusia. Lalu Yesus berkata, pergilah, setan-setan itu keluar dari orang itu dan orang itu menjadi lumpuh. Lalu ia mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Dia bertindak. Yesus melakukan apa yang bisa dikatakan sebagai pengusiran setan terbesar dalam Alkitab.
Terakhir kali terjadi pengusiran setan seperti ini adalah ketika Kristus mengusir iblis dan para malaikatnya. Dan sekarang ada Yesus yang mengusir 2000 setan. Pengusiran setan besar berikutnya adalah ketika setan dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke dalam lautan api. Matius pasal 25. Jadi ini adalah kisah yang luar biasa dalam Alkitab. Pria ini tampak seperti orang yang paling putus asa dalam Alkitab. Yesus menyelamatkannya. Apakah itu berarti masih ada harapan untukmu? Nah, ketika ini terjadi, Anda tahu, orang yang merawat babi-babi itu melihat ini, mereka ketakutan setengah mati. Mereka pergi ke kota terdekat dan mereka semua berkata, orang yang kerasukan setan itu berada di atas bukit dan ia berlari kepada Yesus. Dan tiba-tiba tampaklah setan-setan itu keluar dari orang itu, masuk ke dalam babi-babi itu. Dan mereka semua sudah pergi. Dan Anda berbicara tentang pasar saham yang jatuh untuk komunitas ini. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dan semua orang keluar dari kota. Dan tertulis bahwa mereka melihat orang yang telah diusir setan darinya duduk di kaki Yesus. Berpakaian dan dalam keadaan waras. Jangan abaikan hubungan antara berpakaian dan berada dalam keadaan pikiran yang jernih. Kita hidup dalam budaya di mana orang-orang berusaha mengenakan pakaian yang semakin minim tanpa sampai ditangkap. Dan aku bertanya-tanya apakah ini pertanda kegilaan. Nah, saya bisa berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi, saya sudah pernah berada di kedua sisi situasi ini. Ini dia duduk di kaki Yesus, dia berpakaian. Dari mana dia mendapatkan pakaian itu? Saya pikir setelah setan-setan keluar dari pria itu, pada saat yang sama Yesus berkata, pergilah. Sama seperti dalam cerita tentang Petrus, rantai-rantai itu terlepas. Yesus membawanya langsung ke tepi air di Danau Galilea, memandikannya, semacam pembaptisan. Apakah Anda tidak ingin dibaptis oleh Yesus? Lalu Yesus menanggalkan jubah luarnya sendiri. Saya rasa para murid masih mengamati dengan saksama dari atas perahu. Dia menanggalkan jubah luarnya sendiri dan menutupi ketelanjangan pria itu. Jadi sekarang duduklah, aku ingin berbicara denganmu. Dia berkata, saya ingin memberitahu Anda cara agar terhindar dari masalah. Kau tahu, seringkali Yesus menyembuhkan seseorang. Dia berkata, sekarang aku ingin memberitahumu, pergilah. Kamu bebas, kamu disucikan dan tidak berdosa lagi. Orang-orang dari komunitas itu, mereka datang. Dan mereka melihat pria itu duduk di kaki Yesus dan mereka takut. Mereka telah kehilangan semua babi mereka. Sekarang pria ini telah menyiksa komunitas mereka selama bertahun-tahun. Tapi mereka lebih mengkhawatirkan babi-babi itu. Lalu mereka berkata, Yesus, bisakah kau pergi? Keberadaanmu di sini sangat mahal, tapi ini luar biasa. Saya melihat orang-orang, mereka benar-benar liar, mereka gila, mereka hidup untuk iblis, mereka kecanduan, dan kemudian mereka diselamatkan secara radikal dan menjadi seorang Kristen yang taat, dan sekarang keluarga mereka mengkhawatirkan mereka. Kanan? Jangan terlalu fanatik. Tiba-tiba mereka melupakan pria gila itu. Sekarang dia sudah waras. Saya rasa mungkin mereka khawatir iblis mereka akan menjadi korban selanjutnya. Tahukah kamu, jika kamu meminta Yesus untuk pergi, dia akan pergi. Jadi saat dia bersiap untuk naik ke perahu, pria itu berkata, Tuhan izinkan aku mengikutimu. Kemanapun kamu pergi. Dan Yesus berkata, tidak, aku menyelamatkanmu agar kamu bisa menjangkau orang lain. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Aku ingin kamu pergi dan menceritakan kepada orang lain hal-hal hebat yang telah Tuhan lakukan untukmu. Jadi saya tidak ingin diselamatkan. Anda tahu banyak orang yang diselamatkan dan mereka hanya duduk di gereja. Mereka ingin berlayar santai di perahu bersama Yesus. Tetapi dia tidak datang untuk menyelamatkanmu karena alasan itu. Aku ingin kamu pergi dan memberitahu orang lain. Dan jika Anda membaca lebih lanjut kisah dalam Injil Lukas pasal 8 tertulis di sana. Lalu pria itu pergi dan menceritakan kepada semua orang tentang hal-hal hebat yang telah Tuhan lakukan untuknya. Dan bagaimana Tuhan telah bermurah hati kepadanya. Dan ketika Yesus kembali mereka sedang menunggunya. Dia mempersiapkan orang lain untuk kedatangan Yesus kembali. Kalian tahu Yesus akan kembali teman-teman? Aku tidak tahu apakah kamu melihatnya. Kamu bisa melihatnya di berita utama. Tapi aku punya perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bahwa kita berada di ambang kondisi dunia yang sangat serius. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi dunia akan bertahan. Saat ini orang-orang khawatir akan terjadinya perang nuklir. Ini menarik. Secara historis, manusia tidak pernah membuat senjata yang tidak digunakannya, baik karena kecelakaan, kegilaan, atau kebodohan. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa untuk orang-orang yang di Eropa Timur saat ini. Tapi menurut saya seluruh dunia sedang dalam bahaya. Dan inilah saatnya bagi orang-orang untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Pria ini datang kepada Yesus apa adanya. Anda mungkin berpikir, saya harus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum datang kepada Yesus. Tidak, kamu datang kepada Yesus dan dia akan membersihkanmu. Aku harus melepaskan belengguku terlebih dahulu, lalu datang kepada Yesus. Tidak, kamu datang kepada Yesus dan dia akan melepaskan belenggumu dan membebaskanmu. Dia datang kepada Yesus dan kemudian dia pergi untuk Yesus.
Dan dia ingin melakukan itu untukmu. Lihatlah transformasi radikal yang terjadi dalam kehidupan pria ini. Dia datang kepada Tuhan, telanjang dan penuh bekas luka dan liar dan kotor dan mengamuk. Dan sekarang kamu melihatnya duduk di kaki Yesus. Pikirannya telah jernih. Kewarasannya pulih. Dia tenang, dia tidak mengamuk. Dia telah disucikan dari dosanya. Saya pikir Yesus juga menyembuhkan luka-lukanya. Dia berpakaian, dia telah ditugaskan. Yesus memberinya tugas untuk dikerjakan. Dan jelas dia meyakinkan karena orang lain bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus karena apa yang dia lakukan. Dia memberinya pekerjaan yang sukses untuk dilakukan. Apa yang Yesus lakukan untuk orang ini, dia ingin lakukan untuk semua orang sekarang. Untuk semua orang yang mendengarkan saat ini. Anda adalah salah satu dari dua orang ini. Anda sedang mengikuti Kristus. Dia mempunyai rencana untukmu dan kamu akan menjadi seperti penyelamatmu. Dan jika Anda berkata, tidak, saya tidak ingin melakukan itu, maka Anda jelas-jelas mengikuti Tuhan yang lain. Jangan berkata begitu, Pendeta Daud, Anda agak terlalu keras. Itulah kata-kata Yesus. Dia berkata, jika kamu tidak bersamaku, kau menentangku, dan hanya ada satu Tuhan lain sebagai alternatifmu. Kisah ini sangat berharga bagi saya, karena saya bisa memahami perasaan itu. Dulu aku pernah tinggal di pegunungan di dalam sebuah gua, berlarian telanjang bulat, menggunakan narkoba, merokok, minum alkohol, berbohong, mencuri. Dikendalikan sepenuhnya oleh iblis, nol besar. Aku merasa hidupku tidak memiliki tujuan. Tapi aku menemukan sebuah Alkitab di dalam gua itu. Seseorang meninggalkannya di sana. Dan mereka memasang doa di bagian depan yang berbunyi, semoga siapapun yang menemukan Alkitab ini, dan aku berharap aku ingat nama mereka. Namun Alkitab itu jatuh ke sungai dan meluap, sehingga saya tidak bisa menggunakannya lagi. Mereka menyebutkan nama mereka dan berkata, saya berharap siapapun yang menemukan Alkitab ini akan menemukan keselamatan dan kedamaian yang telah saya temukan. Saya mulai membacanya agar bisa berdebat dengan orang Kristen. Dulu saya seorang ateis. Dan Anda tahu, kekuatan firman Tuhan itu berbeda. Ini sangat menginspirasi. Dan kekuatan kata-kata ini telah mengubahku. Itu terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Saat itu aku berumur 17 tahun. Aku agak mirip dengan pria di foto itu kan. Saat itu, tidak seburuk itu. Namun aku tahu jika Tuhan bisa melakukannya untukku, Dia juga bisa melakukannya untukmu. Sekarang, saya tidak tahu bagaimana situasi Anda. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki setengah iblis atau 1000. Tetapi jika Yesus terang dunia, jika kamu belum menyerahkan hatimu kepadanya, kemudian iblis sedang membuat kekacauan dalam hidupmu dalam berbagai tingkatan. Sebagian dari kalian berada dalam situasi berbahaya karena masih memiliki harga diri untuk berpikir bahwa akulah yang memegang kendali. Itu sebenarnya adalah barang yang menunjukkan kebanggaan. Anda bisa dikuasai oleh kesombongan. Dan Yesus menjerumuskan lebih banyak orang ke dalam kesombongan daripada iblis manapun. Disitulah iblis itu sendiri bermula. Apapun kecanduanmu, apapun dosamu, pria yang tampak seperti orang paling putus asa dalam Alkitab ini datang kepada Yesus. Dan Yesus menerimanya. Dia menyucikannya, Dia membersihkannya, Dia memberinya pakaian, Dia memberinya tugas. Dan Dia ingin melakukan semua hal itu untukmu. Kisah ini ada di sini karena Dia berbicara kepada Anda yang sedang menonton dan mendengarkan. Hanya ada dua pilihan, ada dua jalan teman-teman. Ada jalan lebar menuju kehancuran. Sayangnya sebagian besar orang di dunia mengikuti iblis. Itulah sebabnya dunia ini memiliki begitu banyak dosa, kesengsaraan, perang, dan penderitaan. Karena motif iblis itulah yang mendorong sebagian besar orang. Lalu ada guru yang satunya lagi, Yesus. Dan dia berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan aku akan datang kembali. Dan saya pikir kita berada di ambang kedatangannya kembali, teman-teman. Saya pikir Yesus akan segera datang. Saya yakin Dia membawa Anda malam ini karena Dia ingin menghubungi Anda. Bukan suatu kebetulan Anda mendengarkan atau berada di sini. Dan saya tidak tahu di mana posisi Anda dalam hubungan Anda dengan Tuhan, tetapi malam ini akan menjadi waktu yang sangat baik jika Anda mendengar suara itu berbicara kepada Anda. Dan katakan, anakku, putriku, aku ingin memutus rantai itu. Aku ingin membebaskanmu. Aku punya rencana bagus untuk hidupmu. Aku punya pekerjaan untukmu. Satu-satunya cara agar kalian bisa memiliki kedamaian, kekuatan, dan tujuan di dunia yang kacau ini, teman-teman, adalah dengan datang kepada Tuhan apa adanya kalian.
Anda tahu, saya ingin berdoa bersama Anda sebelum kita mengakhiri acara ini, dan saya ingin meminta kepada Anda semua yang hadir di sini, dan bahkan jika Anda menonton di rumah atau di kelompok gereja, jika Anda ingin menyampaikan sesuatu. Aku ingin mengikuti teladan itu. Aku ingin datang kepada Yesus apa adanya dan memintanya untuk berbuat apa-apa bagiku. Apa yang dia lakukan untuk pria itu? Bebaskan aku, jadikan aku anaknya, dan sucikan aku. Apakah itu doamu? Izinkan saya berdoa bersama Anda sekarang, dan mari kita memohon kepada Tuhan bersama-sama. Ayah yang penyayang, kami hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kisah luar biasa yang penuh inspirasi ini, yang menunjukkan kepada kita dua maestro hebat dari dua takdir besar. Dan kita semua seperti pria itu. Dalam hal ini, kita dikelilingi oleh takdir kematian. Kita melukai diri sendiri, kita menangis di dalam hati, kita mengamuk tanpa kedamaian, kita najis. Namun Engkau berkata, datanglah apa adanya dan Engkau akan menyucikan kami dan membebaskan kami. Tuhan, kami akan datang. Aku berdoa agar Kau bisa memutus rantai-rantai itu. Semoga Tuhan memberkati semua orang ini. Semoga Tuhan memberkati pertemuan-pertemuan yang masih ada. Penuhi kami dengan roh-Mu. Dan saya berdoa semoga ada orang-orang di kerajaan surga karena hal ini. Kami berterima kasih kepadamu dan memohon dalam nama Yesus.